Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Poncowati, CGP Angkatan 10 dari UPT SD Negeri 1 Bandung Baru Barat, Kabupaten Pringsewu. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hari ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa yang beradab. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, seorang guru dalam mendidik muridnya haruslah memberi teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah membangun keinginan bahwa seorang guru haruslah mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan, bahwasannya seorang guru harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi murid agar murid merasa nyaman dalam belajar dan tidak terbebani dalam belajar. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Saya kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman. Selain itu, saya sering menggunakan ancaman dan hukuman untuk mendisiplinkan anak dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 dan melakukan refleksi terhadap filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berubah dari pemikiran dan perilaku, yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Pembelajaran student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Sementara guru sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar. Anak-anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat. Kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran akan menyenangkan bagi anak-anak. Seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan ketulusan hati dalam menuntun, sehingga siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan setinggi-tingginya. Yang dapat
saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Di antaranya, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memberikan game edukasi, sehingga anak merasa tidak bosan dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, yaitu membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajaran setiap anak tidak bisa disamaratakan. Kita harus mengenali, menemukan, dan mengarahkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Menerapkan disiplin positif dengan membuat kesepakatan kelas. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, melalui kesepakatan antara guru dan siswa, siswa menjadi lebih disiplin. Mereka sudah sadar dan paham akan sanksi yang akan mereka terima, sehingga tidak ada lagi ancaman atau hukuman dari guru terhadap siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.